Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya baru sempat bikin video karena suatu pekerjaan, deadline pajak kemarin April kan. Eh, di video ini saya akan sharing mengenai investasi perak batangan yang pandangan saya lebih menguntungkan daripada investasi emas. Dari segi apa saja nanti kita lihat ya. Nah, sekarang sih saya ingin update mengenai kripto dulu nih guys. Seperti yang kita tahu, 2 minggu kemarin itu terjadi penurunan yang cukup signifikan di dalam dunia cryptocurrency. Namun demikian, saya menganggap itu bukan posisi bearish seperti tahun 2017 atau 2018. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan mungkin sebelumnya, menurut saya kondisi saat itu adalah konsolidasi saja untuk ke posisi yang lebih sehat. Sampai sekarang menurut saya ini terbentuk pola head and shoulder. Jadi kita lihat nih kan, sudah sempat saya katakan sebelumnya, ini adalah pola head and shoulder, di mana kotak pink yang pertama ini adalah posisi headnya. Penurunan terjadi sepanjang kotak pink yang kedua ini. Panjangnya persis sama. Dia berhenti di titik pink ini. Dengan demikian, posisi pink ini adalah shouldernya. Nah, sampai dengan saat ini, jika kita lihat dari bar yang ada, pola bar yang ada, ini sama dengan shoulder yang sebelah sini polanya, yaitu konsolidasi. Selain itu, kita lihat Bitcoin dominance-nya ya, guys. Kalau kita lihat di sini, posisi sekarang sudah ada di bottom menurut saya ya. Itu ditandakan dengan garis pink ini. Tahun 2021 sama dengan posisi di bawahnya 2018. Memang di 2017 ini waktu terjadi krisis bearish, dia sampai 80% penurunannya. Cuman menurut saya sekarang ada di posisi, sudah di posisi bottom. Nah, di luaran sana ada yang bilang ini adalah pola dead cat bounce. Kalau di bahasa Indonesiain, kucing mati mantul. Kalau saya pribadi ini pola head and shoulder ya. Jadi orang bilang ini dari pola head and shoulder ini dia mengartikan akan berubah menjadi dead cat bounce. Nah, dead cat bounce itu apa? Kita lihat. Nah, ini penjualan. Ini aja saya coba sekedar gambarkan ya. Kita intermezzo dead cat bounce. Kita cari kucingnya dulu. Nah, ini ilustrasi dead cat bounce atau kucing mati dan memantul. Oke, kita bikin ilustrasinya dulu ya. Misalkan ini si kucingnya. Yang mana ya? Oke, kita bikin ilustrasi dulu. Misal ini kucingnya, X tanda kucing mati.
Lalu kita bikin ilustrasi saja ya guys. Sorry biar aja ya jelek ya. Di atas. Jadi pengertian pola dead cat bounce adalah seperti ini. Ini dianggap kucing mati deh, guys. Kucing mati di sini. Lalu dia jatuh nih, entah dari gedung, dari bukit, atau dari manapun dia jatuh. Karena sudah mati toh, tentu ke tanah. Nah, setelah itu dia mantul. Nah, mantul ke atas dong, mantul. Nah, cuma namanya mati, udah mati, pasti akan jatuh lagi ke bawah, lebih dalam, sampai posisi dataran yang paling rendah. Nah, menurut saya posisi ke chart Bitcoin sampai dengan sekarang tidak menunjukkan skenario dead cat bounce ini. Coba kita lihat ya. Tuh. Kalau memang dia benar dead cat bounce, dari awal, dari titik tertinggi sampai garis pink ini dia mantul dikit, lalu turun terus mengikuti pola solder ini. Cuman nampaknya setelah dia mantul di titik garis pink ini, dia mantul sebentar, dia turun, tapi dia berusaha untuk naik lagi kan. Masa ngebounce-nya 2 kali kan begitu ya. Nah, jadi menurut saya posisi sekarang ini adalah posisi konsolidasi, tidak menunjukkan bearish dari cryptocurrency. Karena kalau dilihat dari penurunannya hanya sekitar 50-60%. Beda dengan krisis cryptocurrency 2017 di mana penurunannya bisa sampai 80%. Oke guys, itu cukup untuk awal di kripto. Sebentar saya mau lihat kripto update-nya di CoinMarketCap, gimana pergerakannya. Bitcoin tetap merajai ya guys. Urutan kedua Ethereum, urutan ketiga USDT. Ini ada stable coin yang dipatok sesuai dengan kurs dolar. Nah, biasanya kalau saya pribadi, jika ada deposit yang belum terpakai untuk pasang posisi di pasar kripto, saya akan mengkonvert deposit yang berupa IDR itu atau rupiah itu ke USDT atau USDC, karena menurut saya lebih stabil dipatok dengan kurs dolar US. Binance posisi 4, Cardano. Ini dia Dogecoin. Hal yang menarik kemarin itu ketika dua minggu yang lalu, ketika pasar kripto sedang merah-merahnya, salah satu koin yang saya ambil posisi adalah Doge. Sebelumnya saya belum pernah ambil, baru pertama kali itu saya ada posisi Doge di 4000. Nah, sekarang udah cuan lah ya. Lalu posisi 7 XRP, bayangin Doge ini bisa menyalip XRP ya. XRP, Polkadot, USDC, stablecoin, Uniswap, posisi 10 aja nih, sekarang sudah Uniswap ya. Itulah posisi 10 besar. Dilihat dari gambaran 10 besarnya, kalau dilihat dari grafiknya ini masih 50-50 lah ya. Ada yang hijau, ada yang merah. Nggak seperti 2 minggu yang lalu, itu merah semua kan. Nah, ini menandakan
sedang posisi konsolidasi di dalam dunia cryptocurrency. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut mengenai perak. Seperti yang mungkin kita ketahui, investasi itu bisa dalam bentuk perak atau emas, logam mulia. Tapi pada umumnya orang mengenal investasi logam mulia atau emas. Saya pun dulu demikian, cuma mengenal investasi emas atau logam mulia. Namun dengan berjalannya waktu, saya research juga, saya sharing dengan teman-teman, ternyata ada potensi yang bagus dengan investasi perak. Kenapa? Ini pandangan saya pribadi. Untuk investasi emas, kemampuan beli kita harus lebih besar dibanding investasi perak. Pertama, harga emas per hari ini, jika kita ingin berinvestasi, 1 gramnya adalah 900 ribuan. Sedangkan harga perak sendiri per hari ini per 1 gramnya adalah 12 ribuan rupiah. Dengan demikian, jika misalkan kita mempunyai uang 1 juta untuk berinvestasi, tentu akan mampu membeli lebih banyak perak dibanding emas. Itu yang pertama. Perbandingan harga antara emas dan perak sangat-sangat jauh. Yang kedua, sepanjang sepengetahuan saya, perak murni utilitasnya atau kegunaannya bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, semua alat elektronik pasti butuh namanya kandungan peraknya di dalam partnya itu, part elektroniknya itu. Dunia kesehatan juga butuh kandungan perak murni. Dan kemarin-kemarin waktu rame pandemi COVID, itu ternyata bakteri atau virus tidak bisa bertahan hidup di permukaan perak murni. Luar biasa kan perak ini? Nah, namun demikian, kenapa harganya emas dan perak ini terpaut jauh sekali? Menurut saya, mungkin ada skenario konspirasi kah atau apa, tapi tidak tahu. Tapi saya berpatokan dengan gold and silver ratio. Kita lihat ya, gold and silver rasionya. Gold and silver ratio itu adalah rasio berapa ounce perak harus dikumpulkan supaya bisa sebanding dengan 1 ounce emas. Kita lihat ya. Saya melihat gold ratio itu dari bullionbypost.eu. Jika kalian mau, kalian silahkan lihat sendiri. Ini gold and silver, perbandingan gold dan silver, all time high di sini mulai dari 1 Januari 1972 sampai dengan berapa ini? 30 Maret 2021. Nah, jika dilihat di sini, posisi perbandingan emas dan perak grafiknya menurun. Artinya apa? Artinya jarak antara harga perak, emas dan perak semakin mengecil. Atau dapat dikatakan
terjadi penurunan nilai emas dan terjadi kenaikan nilai perak. Jika kita lihat di keterangan di atasnya, nih, current ratio sekarang berada di angka 68. Gold silver ratio posisi sekarang berada di angka 68. Artinya apa? Untuk membeli 1 gram atau ounce emas, kita membutuhkan 68 kali perak. Di keterangan selanjutnya ada all time high. Itu pernah mencapai 115. Itu di tahun 2000 kemarin. Sekarang all time low-nya 15,39. Artinya spread antara harga emas dan perak adalah 15 kali. Itu yang terendah sepanjang sejarah dari tanggal 1 Januari 1972 sampai dengan 30 Maret 2021. Kapan itu kejadiannya? 15 kali itu, kalau kita lihat ini posisi itu dicapai 15. Nah, ini dia. 15. Susah juga ngeraknya. Di Januari 1980 rasio antara harga emas dan perak jaraknya kecil. Jika dilihat dari grafik di sini, posisi grafik menunjukkan posisi penurunan. Dia tembus di titik resisten tahun 91 di 91. Kedua, dia tembus lagi titik supportnya di 2008. Sekarang dia berada di posisi paling dekat titik support. Sekarang ada di kurang lebih di 67-an lah, hampir sama sekarang di titik support. Posisi support yang berikutnya adalah di 40 kali. Jika kita lihat perbandingannya, oke, sekarang kita lihat hitung-hitungannya ya, perbandingan emas dan perak ya. Dari website hargaemas.org dapat diketahui bahwa harga spot dunia per hari ini 3 Juni 2021, harga spot emas itu berada di angka 27.272 sekian per onsnya. Oke, kita coba emas per ons ya. Tadi berapa harganya? 272.908. Sekarang kita cari harga perak. Di sini ada perak 1 gram. Kita lihat 1 ons itu dikonversi ke gram adalah 28 sekian gram lah.
per hari ini harga perak per ounce-nya ini, per ounce-nya 401.000. Perak per ounce 401.000. Oke. Nah, tadi sebelumnya di gold ratio tadi dikatakan bahwa current ratio gold silver ratio pada saat ini adalah 68 kali. 68,26. Kita lihat dari mana angkanya itu. Dari sini guys. Kita bagi antara harga ons emas dengan harga ons perak. Muncul angka 68. 68 kali. Nah, di dalam dunia technical analysis itu ada pepatah history repeat itself. Artinya history akan terulang kembali, sejarah akan terulang kembali. Jika memakai patokan itu, maka rasio terendah antara emas dan perak pernah mencapai 15 kali. Jika kita masukkan ke rumus yang tadi, jika kita anggap harga emas per ounce-nya sama, namun rasio antara emas dan perak kita samakan dengan posisi yang paling rendah, maka akan kita dapatkan harga perak per ons seharusnya berapa? Nah, dapat ketemu angka 1,8 jutaan. Ini 1 ounce-nya. Berapa sih kalau 1 gramnya? Tinggal kita bagi kurang lebih 28, sekian gram. 1,8 kita bagi 28. Kurang lebih 64 ribuan. Sedangkan harga sekarang berapa? 12, anggaplah 12.900, kita anggap 13.000 ya guys. Berapa kali itu ROI-nya? 5 kali. Jadi perak menurut saya mempunyai potensi yang lebih baik dibanding emas. Karena tadi pertama utilitasnya, yang kedua adanya rasio gold and silver ini. Namun demikian kekurangannya perak, investasi perak ini juga ada. Investasi perak di dalam perak batangan, perak murni batangan ini belum liquid untuk jual belinya. Namun demikian pasar untuk perak batangan ini sudah mulai berkembang. Bisa kalian lihat di online shop sudah ada yang menjual perak batangan. Bahkan produk lokal sudah mulai marak ada. Nah, itu sekian guys sharing video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.